Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan saleha. Welcome Monday. Selamat datang hari Senin. Setelah anak soleh dan solehanya weekend ria selama 2 hari, Sabtu dan Minggu tanpa melakukan proses pembelajaran daring, kita udah masuk lagi di hari Senin. Artinya apa? Artinya pembelajaran daring kita, pembelajaran online kita akan start dimulai untuk minggu ini. Dan Bunda harap anak solehnya sudah semakin semangat, sudah semakin siap. Kan udah weekendan, udah libur selama 2 hari pembelajaran nih, jadi gak ada pembelajarannya. Jadi di hari Senin ini Bunda harapkan anak solehnya semakin bersemangat. Jadi gak ada lagi yang males-malesan. Oke, Bunda Dedek mau tanya nih, anak soleh kabarnya gimana? Bunda Dedek sih selalu berharap, selalu berdoa semoga anak solehnya selalu sehat, terus semakin istiqomah, istiqomah belajarnya, istiqomah ibadahnya, istiqomah berbuat baiknya, pokoknya istiqomah dalam hal-hal kebaikan. Ngomong-ngomong, ini udah pembelajaran daring kita di minggu keempat ya. Berarti udah hampir 1 bulan anak solehnya belajarnya lewat online seperti ini. Cuman mendengar suara bundanya, mendengar suara ustadznya tanpa tatap muka langsung. Kira-kira anak solehnya udah pada bosen belum ya? Bunda harap sih walaupun kita nggak ketemu, tapi anak solehnya tetap menunjukkan semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Oke anak soleh, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita mengawalinya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala kegiatan kita hari ini, segala aktivitas kita pada hari ini Allah ridhoi, dan semoga materi apapun yang Bunda dan Ustadz sampaikan kepada anak soleh dapat diterima dan terserap dengan baik oleh anak soleh semua. Oke? Oke anak soleh. Jadi untuk pembelajaran tematik daring kita pada hari ini, kita akan mempelajari 3 pembelajaran. Yang pertama kita mau mengidentifikasi unsur iklan dulu nih. Terus itu bahasa Indonesia ya. Terus kita akan mengidentifikasi zat tunggal dan zat campuran di lingkungan sekitar, IPA. Lalu ada SBDP juga, kita akan menjelaskan tentang tangga nada diatonis mayor dan juga minor. Sebenarnya materi-materi pembelajaran ini sudah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Jadi sudah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Baik tematik 5A maupun sampai tematik 5G. Beberapa materi ini sudah pernah masuk. Mungkin kecuali yang zat tunggal dan zat campuran ya. Tapi yang ini Bunda yakin anak solehnya masih ingat karena baru beberapa waktu yang lalu materinya disampaikan. Oke, let's start. Kita mulai ya. Bunda Dedek mau tanya nih, karena kita ngomongin soal iklan, Bunda mau tanya, anak soleh pasti kan sering banget, bukan sering banget sih, pasti selalu ngelihat iklan komersial di TV. Apalagi sekarang komersial itu nggak cuma ada di TV, tapi beberapa juga ada di sosial media. Jadi kalau anak soleh buka Facebook, buka IG, biasanya sih ada iklan-iklan yang bermunculan. Nah, Bunda Dede sangat yakin anak solehnya pasti sudah sangat sering melihat iklan-iklan komersial ini. Anak soleh masih ingat kan apa itu iklan komersial? Jadi kan di tematik terdahulu kita udah belajar nih tentang jenis-jenis iklan. Ada iklan layanan masyarakat, ada iklan komersial. Kalau iklan layanan masyarakat itu tujuan penyampaian iklannya itu adalah untuk semua orang, untuk semua kalangan. Jadi nggak orang tertentu aja. Jadi semua warga negara Indonesia itu eh, apa ya, bisa kena di masyarakat deh pokoknya. Tujuannya adalah untuk semua kalangan. Sedangkan iklan komersial yaitu untuk orang tertentu saja. Karena tujuannya kan komersial artinya dia menjual barang atau jasa. Dia menyediakan, menawarkan barang atau jasa. Artinya dia merujuk atau men-shoot orang-orang tertentu sebagai konsumennya. Itu iklan komersial ya. Jadi kalau komersial itu lebih ke keuntungan. Sedangkan kalau layanan masyarakat
dia lebih untuk orang banyak, dan biasanya hanya berbagi pengetahuan atau informasi saja. Oke anak soleh, selain iklan layanan masyarakat dan juga iklan komersial, media iklan juga ada beberapa ya, ada yang media massa, ada yang media cetak, media elektronik. Biasanya kalau media cetak contohnya apa? Kalau media cetak itu misalnya anak soleh bisa temukan iklan di dalam di koran, terus di majalah, terus di katalog. Pernah lihat katalog kan? Apalagi kalau mamanya hobi beli kayak apa Tupperware kayak kayak gitu biasanya ada katalognya. Terus kalau media elektronik contohnya apa? Ada yang namanya televisi, ada yang namanya radio, YouTube itu juga termasuk sih. Sosial media juga sekarang udah banyak yang meletakkan iklannya di media sosial. Contohnya apa? Facebook, Instagram dan sebagainya. Oke anak soleh, kalau kita ngomongin iklan, kita juga harus fokus pada unsur-unsur dari dalam iklan itu sendiri apa. Jadi anak soleh mesti tahu nih apa aja sih unsur-unsur dalam sebuah iklan itu. Iklan itu disebut iklan yang bagus itu kalau ada beberapa unsur ini. Apa saja? Yang pertama, kalau pembuat iklan memberikan atau menyediakan, menunjukkan nama produk atau jasa yang dia tawarkan. Aneh kan kalau seandainya anak soleh jualan tapi nggak punya nama produknya. Kamu jualan apa? Nggak tahu. Maka nama produk itu adalah unsur pertama yang penting dalam sebuah iklan. Jadi diberikan namanya, misalnya mie sedap, terus apa lagi ya? Pop mie semua kalau Bunda Dede ini. Atau New Green Tea dan sebagainya. Jadi harus ada nama produknya atau harus ada jasa apa yang ditawarkan ditulis. Eh, Penjahit mutiara, misalnya seperti itu. Jadi harus ada nama produk atau jasanya. Unsur yang kedua apa? Adalah gambar produknya. Jadi sebuah iklan dikatakan bagus kalau ia juga menyediakan, menempelkan, menyisipkan, memasukkan gambar produk yang ia jual. Misalnya kan soalnya jualan mobil tapi nggak ada gambarnya, orang bingung, nggak bisa ngebayangin ini beneran mobil atau bukan yang dijual. Makanya gambar itu penting. Makanya kalau anak soleh mau jualan sesuatu itu harus ada gambarnya biar jadi bukti real atau bukti nyata kalau produk itu benar-benar ada. Jadi lebih menarik kalau seandainya anak soleh jualan barang atau membuat sebuah iklan tanpa disertai gambar, itu nilai jualnya akan menurun. Orang nggak tertarik mau beli. Tapi beda halnya kalau iklan itu ada gambarnya, pasti semua orang pengen beli. Kenapa? Ada gambarnya. Jadi mereka masa tertarik. Itu unsur kedua. Unsur ketiga ada kalimat atau slogan iklan. Nah, ini biasanya paling banyak nih. Kalau seandainya iklan-iklan itu punya slogan sendiri, maka itu akan lebih cepat menarik perhatian orang banyak. Ini yang akan selalu diingat-ingat sama masyarakat. Misalnya nih anak soleh pernah lihat iklan Indomie kan? Indomie itu punya slogan yang tidak pernah berganti sampai saat ini. Apa? Indomie seleraku. Nah itu slogannya itu, kalimatnya itu udah dikenal sama masyarakat luas. Sudah apa ya? Kayak membekas di hati masyarakat. Jadi orang udah tahu kalau ada lagu yang seperti itu, oh itu pasti iklan Indomie tuh. Jadi, kalimat atau slogan iklan itu juga penting, menjadi unsur terpenting dalam pembuatan iklan. Jadi, kalau anak soleh mau jual produk, pikirkan dulu slogan atau kalimat yang mendeskripsikan barang yang anak-anak soleh jual itu apa. Jadi, yang pertama unsurnya ada nama produk atau jasa yang ditawarkan, terus ada gambar produknya, terus ada kalimat atau slogan iklannya. Apalagi yang selanjutnya, keunggulan produk atau jasa. Jadi ditampilkan juga apa sih unggulnya, kenapa sih kita harus beli ini. Kalau keunggulan ini bisa dimasukkan juga manfaat dari produk itu. Terus alasan kenapa orang harus milih itu, apa yang membuat ia berbeda dengan produk lainnya dan sebagainya. Itu keunggulan produk, jadi dibuat juga. Terus ada harga produk atau jasa. Biasanya anak soleh
di dalam katalog itu sudah ada deskripsinya tentang nama produk, gambarnya sudah ada, terus dijelaskan pula keunggulan, barang yang dijual itu apa, plus harganya berapa. Sama kayak anak soleh kalau lihat lihat iklan-iklan di koran tentang menjual rumah, penjual mobil, motor, dan sebagainya. Biasanya ia akan menuliskan harga produk atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir, ada kontak yang dapat dihubungi. Jadi ada nomor yang bisa dihubungi kalau seandainya masyarakat tertarik mau beli, ada nomor yang bisa dihubungi nih. Dia mau menuju ke siapa, nelpon siapa biar bisa dapetin barangnya. Jadi unsur iklan itu ada 6. Yang pertama harus ada nama produk atau jasa yang ditawarkan. Terus yang kedua ada gambar produknya. Lalu yang ketiga ada kalimat atau slogan iklannya. Ini yang membedakan antara iklan satu dengan iklan lainnya. Yang keempat, menuliskan keunggulan produk atau jasa. Yang kelima, harus ada harga produk atau jasa yang dijual atau yang ditawarkan. Yang terakhir, adanya nomor kontak yang bisa dihubungi. Itu jadi adalah 6 unsur-unsur penting dalam sebuah iklan. Jadi iklan itu dianggap iklan yang bagus, iklan yang baik kalau ada ke-6 unsur ini. Sekarang coba anak soleh lihat contoh iklan berikut. Pernah nggak anak soleh lihat iklan ini? Orang yang nggak fokus pasti akan minum aqua. Lihat iklan aqua ini. Bunda Dede yakin anak soleh sudah sering sekali melihat iklan ini, baik di media cetak maupun di media elektronik. Suka nongol soalnya aqua. Itu yang pertama ya. Lihat ada gambar merek, ada nama mereknya, terus ada slogannya di situ tuh. Yang mana slogannya Bun? Tuh, kebaikan berawal dari sini. Itu adalah slogannya Aqua. Terus gimana kalau dengan yang ini? Pernah lihat kan? Good day. Ini udah ada namanya, udah ada mereknya, udah ada gambarnya. Terus ada slogannya pula. Apa slogannya? Karena hidup punya banyak rasa. Biasanya ditambahin gambar Afgan di sini. Tapi Bunda Dede nggak punya gambar Afgan. Lanjut sekarang. Nah, dari kedua iklan tersebut, apa saja kira-kira unsur iklan yang anak soleh bisa lihat? Dua-duanya ya, dari Aqua maupun yang Good Day. Apa saja unsur iklan yang kira-kira terlihat? Oke, yang pertama ada nama produk yang diiklankan. Apa tadi? Ada Aqua sama Good Day. Terus yang kedua, ada gambar produk yang diiklankan. Ada nggak gambarnya? Ada gambar Aquanya, ada gambar real Aquanya. Nggak real banget sih. Ada gambar Aquanya, ada gambar Good Day-nya. Terus yang ketiga apa? Ada slogan atau kalimat produk yang diiklankan. Kalau Aqua tadi apa? Kebaikan berawal dari sini. Nah, itu slogannya Aqua. Terus kalau Good Day? Karena hidup punya banyak rasa. Oke, good job. Terus gimana dengan ketiga unsur lainnya? Ada nggak kira-kira? Apa aja tadi coba unsur iklan yang nggak ada di dalam yang pertama tadi? Keunggulan produk yang diiklankan. Ada nggak tadi kelihatan di situ? Terus harga produk yang diiklankan. Ada nggak tadi dilihat anak soleh di gambarnya? Terus kontak yang bisa dihubungi. Dicantumkan nggak tadi ketika di iklan? Nah, anak soleh, biasanya kalau iklan audiovisual seperti Aqua, terus Good Day yang biasa kalian lihat di televisi, itu biasanya dia nggak cantumin 3 ini. Jadi harga produknya jarang sekali diliatin, kecuali itu adalah barang promo. Terus kontak yang bisa dihubungi nggak ada. Dan lagi keunggulan produk yang diiklankan tuh juga cuman sekedarnya aja, nggak secara detail dituliskan. Nah, ketiga unsur iklan ini yang keunggulan produk, harga produk, sampai kontak yang bisa dihubungi, itu biasanya bisa anak soleh jumpai itu di iklan media cetak. Bisa di katalog, di koran, terus di majalah. Bahkan di iklan yang diposting di sosial media kayak Facebook. Misalnya mama anak soleh jual kue, jual cake, terus jual makanan-makanan akan ditampilkan di
media sosialnya baik IG maupun Facebook, dicantumin nih harganya berapa, gambarnya ada, terus apa sih yang membedakan produknya sama produk lainnya, sama kontak yang bisa dihubungi. Jadi, ketiga unsur iklan yang ini, keunggulan, harga produk, dan kontak, paling banyak bisa sering kalian jumpai di media cetak seperti koran, majalah, katalog, maupun di iklan sosial media. Oke anak soleh, sampai sini ngerti nggak kira-kira? Jadi unsur iklan ada 6. Yang pertama tadi harus ada nama produknya. Yang kedua ada gambarnya. Yang ketiga ada slogan atau kalimat yang memang jadi ciri khas produk tersebut. Lalu yang keempat memberikan atau menyisipkan, memasukkan keunggulan produk yang diiklankan. Lalu mencantumkan harga produk yang diiklankan. Yang keenam, yang terakhir adalah adanya kontak yang bisa dihubungi. Itu untuk unsur-unsur iklan. Jadi anak soleh bisa nih nanti kalau lihat iklan bisa mengidentifikasi sendiri. Bisa, oh berarti ini ada 3 nih unsurnya, ini ada 4 nih unsurnya, dengan cara melihat iklan tersebut dan memahami unsur-unsur yang sudah Bunda Dede sampaikan. Oke, clear ya? Bunda harap anak solehnya udah paham nih untuk bagian yang iklan. Sekarang Bunda mau kita lihat iklan lagi. Coba anak soleh ingat-ingat lagi iklan yang tadi Bunda tampilkan. Iklan Aqua. Aqua ini apa sih? Sebenarnya Aqua ini iklan apa sih? Air mineral dalam kemasan. Nah, sekarang pertanyaan Bunda Dede adalah air mineral, air ini tergolong ke dalam zat yang mana? Zat tunggal atau zat campuran? Air ya. Air itu termasuk zat tunggal atau zat campuran? Oke, good job. Air itu termasuk ke dalam zat tunggal. Sip. Kalau yang iklan kedua kita tadi, Good Day. Good Day ini apa? Kopi beraneka rasa. Kalau kopi termasuk zat tunggal atau zat campuran di dalamnya? Sip, benar, good job, good answer. Jawabannya benar. Kopi itu termasuk ke dalam zat campuran. Sip. Kita review dulu nih. Ini kan udah kemarin materinya. Zat tunggal itu apa? Jadi yang dikatakan zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Nggak ada lagi unsur materi penyusun lainnya di dalamnya. Contohnya apa? Air tadi. Pokoknya yang bentuknya larutan-larutan tuh termasuk zat tunggal. Sirup kalau cuman sirup aja itu termasuk zat tunggal. Tapi kalau udah dicampur dengan air, dengan es batu, itu namanya udah zat campuran. Tapi kalau masih sirup aja, itu namanya tunggal. Belum tercampur artinya. Terus kayu, besi dan sebagainya itu zat tunggal. Terus zat campuran adalah zat yang berasal dari gabungan 2 atau lebih zat tunggal yang berbeda. Contohnya apa? Air kopi, air susu coklat, susu vanila dan sebagainya itu udah campuran. Karena udah ada kopi di dalamnya, udah ada air di dalamnya. Kalau kopinya aja masih termasuk zat tunggal. Tapi kalau udah dicampur sama air, itu namanya zat campuran. Clear ya? Jadi kalau yang namanya tunggal tuh dia nggak ada tambahannya. Kalau yang tunggal itu ya nggak ada tambahannya sama sekali. Jadi zatnya asli itu lah. Contohnya apa? Air tadi nggak ada campurannya. Tapi kalau yang campuran itu udah nggak pure satu bahan aja di dalamnya, tapi ada beberapa bahan. Misalnya anak soleh buat kopi untuk papa di rumah. Nah, itu terdiri dari zat campuran apa saja? Zat penyusunnya ada air, ada kopi, ada gula. Nah, jadi beda ya nak ya. Kalau zat tunggal itu dia cuma satu jenis bahannya. Kalau zat campuran ada banyak jenis bahan penyusunnya. Clear? Oke, sip. Lanjut. Nah, sekarang kita main-main sama nada. Anak soleh, kalau anak soleh suka lihat atau dengar
iklan-iklan yang ada di media elektronik, baik itu radio maupun TV, biasanya iklan itu punya jingle atau soundtrack sendiri. Kayak apa ya? Oh ini teh kantung Bundar Sari Murni, itu namanya jingle, itu namanya soundtrack. Jadi cuman Sari Murni yang punya kayak gitu. Apalagi misalnya kalau kelompok Latifa kemarin kalau buat iklan dia pakai Tini Wini Biti, nah itu ya pokoknya. Nah itu namanya jingle iklan. Jadi ada lagu soundtracknya sendiri, kayak film. Nah ngomongin masalah jingle, karena itu berhubungan sama nada, kita akan belajar tentang tangga nada diatonis. Tapi sebelum Bunda Dedek jelaskan apa itu tangga nada diatonis, Bunda akan jelaskan dulu nih, tangga nada itu apa sih? Tangga nada itu adalah serangkaian not atau nada yang disusun mengikuti urutan abjad atau dan menggunakan interval nada tertentu. Jadi pakai abjad A, B, C, D, E, F, G, kayak gitu. Nah abjadnya itu ditulis dalam huruf kapital, jadi nggak pakai huruf kecil, semuanya pakai huruf besar atau huruf kapital. Jadi serangkaian not atau nada yang disusun mengikuti urutan abjad dan biasanya menggunakan interval nada tertentu. Interval nada itu apa pula, Bun? Interval nada adalah jarak antara satu nada ke nada lainnya. Ada yang jarak, interval itu ada banyak jaraknya. Ada yang jaraknya setengah, ada yang satu, ada yang 1,5, ada yang 2. Terus kalau tangga nada diatonis itu gimana? Tangga nada diatonis itu terdiri dari 7 nada dan 2 jenis interval yang digunakan, yaitu interval 1 dan interval setengah. Jadi, tangga nada diatonis itu nadanya ada 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do-nya itu aksen oktav. Oke, diatonis ini ada 2 jenisnya. Ada yang mayor, ada yang minor. Untuk materi tangga nada diatonis ini sebenarnya udah sering sekali kita pelajari. Jadi kita bawaannya review aja ya kayaknya. Tangga nada diatonis mayor itu punya interval nada atau jarak nada 1,1,5, 1,1,1,5. Jadi jarak nadanya 1,1,5, 1,1,1,5. Dan biasanya tangga nada diatonis mayor ini digunakan untuk lagu yang suasananya bernuansa ceria, semangat, dan gembira. Nggak cuman musiknya aja, tapi biasanya juga makna lagunya itu lagu semangat, lagu ceria, dan sebagainya. Contohnya apa? Lagu pop, lagu rock, lagu-lagu perjuangan. Itu banyak yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Terus jenis diatonis yang kedua adalah diatonis minor. Kalau mayor tadi kan dia untuk lagu yang semangat, yang ceria. Kalau minor ini kebalikannya, biasanya dipakai untuk lagu yang agak sendu, sedih, lagu-lagu slow. Itu biasanya diatonis minor. Interval nadanya berapa? 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Diatonis minor ini ada 3 jenisnya. Ada yang asli, ada yang harmonis, ada yang melodis. Kalau minor asli itu yang terdiri dari nada pokok aja. Dia dimulai dari la ya. Kalau mayor tadi dia dari do, kalau minor biasanya dia dari la. Kalau diatonis minor harmonis, dia di nada ketujuhnya naik setengah nada. Jadi kalau minor asli tadi kan ada pokoknya itulah. Kalau minor harmonis dia interval nada yang ketujuh itu naik setengah nada. Terus minor melodis nada ke-6 dan ke-7-nya yang naik setengah nada. Kalau harmonis nada ke-7 yang naik setengah, kalau melodis nada ke-6 dan ke-7 yang naik jadi setengah nada. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan? Terkait iklan, zat-zat tunggal, zat campuran maupun tangga nada diatonis. Ada pertanyaan enggak nih kira-kira? Kita review dulu ya, kita ulang lagi dulu ya. Jadi unsur iklan itu ada 6. Iklan dikatakan baik, iklan dikatakan bagus kalau dia memenuhi 6 unsur iklan ini. Apa saja? Yang pertama, adanya nama produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, ada gambar iklannya, ada gambar produk yang dijual.
Yang ketiga, ada slogan atau kalimat yang menjadi ciri khas iklan tersebut. Keempat, adanya keunggulan, mencantumkan apa saja keunggulan dari produk yang dijual, yang diiklankan. Yang kelima, harganya, mencantumkan harga pada iklan yang dijual, pada produk iklan yang dijual. Terus yang keenam, adanya kontak atau nomor yang bisa dihubungi. Untuk mendapatkan barang atau jasa itu, nomornya harus dicantumkan juga. Itu untuk iklan. Jadi unsur iklan ada 6. Diingat-ingat yang itu. Terus yang kedua, materi kita yang kedua adalah tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Ingat, kalau yang namanya zat tunggal, dia itu nggak ada campuran bahan-bahan lainnya. Jadi murni satu materi jenis itu saja, materi sejenis itu aja. Contohnya apa? Larutan. Bukan merek minuman ya nak ya. Larutan itu kayak cair-cairan kayak gitu nak. Misalnya apa? Air, sirup. Nah, itu termasuk dari zat sejenis madu dan sebagainya. Jadi belum dicampur apa-apa. Kalau campuran dia udah dicampur zat yang tunggal tadi dicampur dengan zat lainnya. Contohnya apa? Air susu, air teh, air kopi, es teh manis. Nah, itu namanya udah campuran. Apalagi? Semen. Semen buat bangun rumah itu udah campuran tuh, karena udah ada air di dalamnya. Sip ya. Terus yang ketiga adalah tangga nada. Kita hari ini belajar tangga nada diatonis. Diatonis itu tangga nada yang menggunakan 7 nada dasar. Do sampai do, re, mi, fa, sol, la, si. Do yang terakhir, do nada ke-8-nya oktav atau nada tinggi. Do. Bunda dedek kepedean banget ya. Nah, diatonis ini ada 2 jenisnya, ada yang mayor, ada yang minor. Kalau mayor tuh dinyanyikan dengan semangat, riang, gembira dan sebagainya. Kalau yang minor dia kebalikannya. Jadi kalau mayor tadi gembira, kalau yang minor ini sedih, sendu. Dan pelan biasanya. Beatnya nggak sekencang mayor. Nah, di minor ini ada 3 juga jenisnya lagi. Ada yang minor asli, minor harmonis, ada minor melodis. Kalau minor asli dia menggunakan nada dasar itulah dari la. Kalau minor harmonis, nada ketujuhnya naik setengah nada. Kalau nada minor melodis, nada ke-6 dan ke-7-nya naik setengah nada. Clear ya? Oke, sip, lanjut. Kalau anak solehnya sudah paham, ini adalah apa yang harus anak soleh kerjakan. Yang pertama, Bunda Dedek mau anak solehnya cari 5 iklan di media elektronik. Boleh lihat di YouTube, boleh bisa lihat di YouTube, di TV dan sebagainya. Pantengin aja, cari 5 iklan. Boleh produk makanan, minuman dan sebagainya. Yang penting 5 ya iklannya nak ya. Tulis misalnya, oh, iklan apa? Yang pertama iklan Oreo. Yang kedua iklan Indomilk. Ketiga Sari Wangi dan sebagainya. Pokoknya iklan yang anak soleh jumpai lah ya di TV maupun di media sosial anak soleh. YouTube kek, Facebook kek dan sebagainya. Nggak perlu difoto, cukup tulis aja nak ya. Jadi anak soleh lihat, oh hari ini saya lihat iklan Indomie bun. Tulis Indomie di kertasnya ya. Jadi ingat nggak perlu difoto. Iklannya nggak perlu difoto apalagi di print ya. Jadi cukup bertulis tangan aja. Nah, yang kedua, kalau anak soleh sudah menemukan 5 iklannya, udah menulis 5 iklannya, masing-masing iklan tersebut anak soleh cari, tulis, identifikasi unsur-unsur iklan di dalamnya. Jadi misalnya 1, iklan Indomie. Apa saja unsur iklannya yang ada di iklan Indomie yang anak soleh lihat? 1, ada nama produknya. 2, ada gambarnya dan sebagainya. Kayak gitu ya. Pokoknya yang 6 tadi deh. Jadi diidentifikasi, ditulisin kira-kira unsur yang ada dalam iklan yang anak soleh lihat itu apa aja. Yang ketiga, kalau udah nemu iklannya, udah ditulis nama iklannya, terus udah dicari masing-masing unsur iklannya, udah ditulis juga unsur-unsur iklannya, anak soleh tentu ini jenisnya, jenis zat yang ada dalam iklan itu apa. Contohnya iklan Sari Wangi tadi. Itu termasuk zat apa? Apakah zat tunggal, apa zat campuran?
Misalnya sari wangi, zat campuran. Kenapa zat campuran? Karena ada air sama tehnya, itu kan iklannya. Iklan cat misalnya. Tulis zat apa yang terkandung dalam cat itu. Apakah zat tunggal atau zat campuran? Masing-masing nak ya. Karena tadi anak soleh carinya 5 iklannya, berarti 1 sampai 5 nama iklannya itu masing-masing ditulis unsurnya apa, terus termasuk dalam zat apa. Apakah tunggal, apakah campuran. Yang terakhir, anak soleh tentuin lagi nih. Kalau iklan di TV atau di YouTube kayak gitu kan dia ada jinglenya, ada musiknya nih, ada lagunya, ada soundtrack iklannya gitu. Anak saya tentuin kira-kira jingle iklan atau soundtrack iklannya itu masuk diatonis mayor atau diatonis minor. Sip ya. Jadi 5 iklan saja. Ditulis, terus ditentuin unsur iklan itu apa aja, terus ditentuin juga itu termasuk zat apa, tunggal atau campuran. Terus tentuin jingle iklan itu masuk ke diatonis mayor atau diatonis minor. Oke, sip. Anak soleh bisa kumpulkan jawabannya paling lambat Bunda Dedek tunggu di hari ini hari Senin, Selasa, hari Rabu ya. Bunda tunggu jawabannya paling lambat di hari Rabu. Oke? Jadi selamat bekerja, semangat bekerja. Jangan ngeluh. Terus pokoknya Bunda Dedek percaya anak soleh bisa. Sip? Oke. Karena anak solehnya sudah mengerti, jadi kalau anak solehnya kurang paham, Bun, aku udah ngerti masalah yang ini, Cak mau jawabnya. Silahkan hubungi Bunda Dede. Untuk kelas 5B dan 5C silahkan nanti hubungi wali kelasnya masing-masing ya untuk pengumpulannya. Jadi jangan dikumpul ke Bunda Dede, kumpulnya ke wali kelas masing-masing. Kalau 5B berarti Bunda Ona atau Bunda Rini. Kalau 5C berarti Ustadz Effendi atau Bunda Meli. Oke kids, oke anak soleh dan soleha, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, semangat terus. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, ngerjainnya di rumah aja, nggak perlu kerja kelompok di luar. Silakan kerjain di rumah, minta bantu sama mama, papa, om, tante, mbak, kakak dan sebagainya. Silakan, tapi yang jelas ngerjainnya di rumah aja. Terus ingat, kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang sehat, minum air putih. Jadi jangan sampai ada yang keluar rumah dulu. Oke kids, Bunda harap nggak lama lagi kita bisa bertemu di sekolah, kita bisa belajar bareng lagi dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang bahagia. Oke, let's close our class today by reciting hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda Dede akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.